dissenting opinion yang menyebut mungkin soal politisasi bansos, lalu juga aparat yang netralitas aparat, lalu juga bahkan cawe-cawe presiden juga disinggung. Nah itu dari pandangan Prof seperti apa? Terakhir, gugatan di PT UN yang PDIP itu kan juga menggugat soal keputusan KPU. Kalau dari pandangan hukum gitu Prof, itu artinya gugur secara otomatis atau seperti apa? Kepada para pendukung, saya tentu mengucapkan terima kasih. Mari terus berjuang sesuai dengan porsi dan peluang yang tersedia. Silakan. Tujuannya menjaga negara ini agar negaranya berjalan baik, ya, rakyat tidak dibuat sengsara, apalagi situasi sekarang tidak mudah. Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada para pendukung maupun juga yang tidak mendukung. Semuanya kita sebagai rakyat mari bersatu jaga negara ini dengan sebaik-baiknya, dan supaya kalau dari sudut saya mari tegakkan hukum dengan baik. Karena kalau hukum tidak baik akan semakin hancur. Kalau orang bekerja tanpa hukum itu nanti akan saling memangsa dan negara nanti jadi korban kalau tidak pakai aturan hukum. Oleh sebab itu komitmen kita mari tegakkan hukum, dan saya akan memberi contoh pada hari ini. Saya menerima karena itu putusan hukum sebagai bagian dari keadaban hukum kita. Nah, soal dissenting opinion ini menarik. Sepanjang sejarah MK kalau menyangkut pemilu itu tidak pernah ada dissenting opinion. Saya ngikuti MK sejak awal sampai sekarang tidak ada dissenting opinion di dalam pemilu, karena kode etik hakim itu sebenarnya kalau menyangkut jabatan orang jangan sampai ada dissenting opinion, biar kelihatan kompak, biar tidak ada jadi masalah. Oleh sebab itu Anda lihat aja ya, pemilu 2004, 2009, 2014, 2019 tidak pernah ada dissenting opinion. Semua hakim suaranya satu. Kalau ada yang tidak setuju itu dikompakkan dulu. Tapi ini rupanya tidak bisa disatukan sehingga terpaksa ada dissenting opinion. Tidak apa-apa, menjadi sejarah di dalam perkembangan hukum kita. Menurut saya ya hakimnya semua baik-baik lah. 8 hakim yang memutus ini insya Allah baik-baik. Itu aja. Apalagi tadi soal PT UN saya tidak tahu, saya tidak mengikuti ya. Karena itu kan yang meminta kan teman-teman dari PDIP dan saya tidak terlibat, tidak tahu dasar-dasarnya apa yang dijadikan alas untuk menggugat ke PT UN. Saya tidak mengikuti. Oke, cukup ya. Satu lagi. Saya ini ada rapat. Penegasan Prof, saya Putu dari Kompas TV tadi kan juga membahas soal dissenting. Ini kan pertama kali ditambah putusan dari MK ini juga jadi karena dianggap jadi momentum perbaikan MK. Dengan adanya dissenting Prof, apakah artinya ini nanti bisa berpengaruh pada legitimasi Prabowo dan juga Gibran pada saat nanti ditetapkan sebagai presiden? Kemudian yang kedua, apakah dengan adanya dissenting ini juga bisa jadi catatan dalam pemilu, karena sebentar lagi kita juga akan melaksanakan pemilu kepala daerah. Terima kasih. Iya, pokoknya putusan MK hari ini mudah-mudahan menghentikan ontran-ontran politik. Saya tidak mau bicara soal legitimasi atau legitimitas, itu kita lihat aja perkembangannya. Tapi sebaiknya negara ini konsentrasi, memperbaiki diri, membangun kembali kekompakan. Karena di berbagai belahan dunia sekarang ini kan sedang politik sedang terjadi masalah dan bisa saja berdampak kepada kita. Gitu. Pemilu ke depan tentu harus diperbaiki. Tadi eksplisit bahkan baik yang dissenting maupun yang tidak dissenting, supaya untuk pilkada ke depan diadakan penataan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan tidak terjadi kecurangan. Itu tadi kan semua kan bicara begitu, yang dissenting maupun yang tidak dissenting. Dan pilkada itu sudah akan mulai
proses seleksinya, pendaftarannya itu bulan Juni kalau tidak salah. Gitu. Artinya kan sudah 2 bulan lagi, berarti ini harus ada kerja-kerja cepat untuk melakukan penataan. Apakah itu peraturan, apakah itu KPU-nya atau apa, itu kita lihat aja perkembangannya nanti. Terima kasih, cukup ya.